Si Sueb pergi ke Batu Putu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rehan Irsyadsegian dengan NPM 24120111044. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum benda. Hukum benda. Zekenrecht atau hukum benda adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum dengan benda atau hak kebendaan. Subjek hukum itu bisa orang atau badan hukum. Kalau benda dan hak kebendaan nanti saya akan jelaskan. Kemudian kaidah hukum benda dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada hukum benda tertulis dan hukum benda tidak tertulis. Hukum benda tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan jurisprudensi. Sedangkan hukum benda tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang timbul, tumbuh, hidup dalam praktek kehidupan masyarakat dan bentuknya tidak tertulis atau kebiasaan. Kemudian ada ruang lingkup kajian hukum benda. Antara lain, yang pertama ada mengatur hubungan antara subjek hukum dengan benda. Nah, jadi benda ini diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum. Lalu ruang lingkup yang kedua ada mengatur hubungan antara maksudnya subjek hukum dengan hak kebendaan. Nah, jadi kalau hak kebendaan diartikan sebagai kewenangan untuk menguasai suatu benda. Lanjut, hak kebendaan dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama hak menikmati, yang kedua hak jaminan. Hak menikmati adalah hak dari subjek hukum untuk menikmati suatu benda secara penuh. Hak milik, HGU atau hak guna usaha, HGB hak guna bangunan, dan hak pakai hasil maupun terbatas seperti hak atas pengabdian pekarangan. Lalu ada hak jaminan. Hak jaminan adalah memberi kepada kreditor hak didahulukan untuk mengambil pelunasan dari hasil penjualan barang yang dibebani seperti gadai, hipotek, kredit verben, dan hak atas tanggungan atas tanah. Jadi ilustrasi secara sederhananya yaitu kalau kita jadi hak jaminan itu berimpitan dengan hutang piutang. Nah, misalnya kita itu jadi debiturnya. Jadi karena kita memiliki hutang, kita memberi barang kita sebagai jaminan kepada kreditur atau kreditor yang memberikan pinjaman atau jaminan, yang memberikan jaminan dalam pelunasan hutang piutang. Jika kita tidak dapat membayar, maka barang itu akan dijadikan atau barang itu akan dilelang. Yang hasil uang dari lelang itu akan dijadikan pembayaran hutang piutang kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Si Dinda suka warna putih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.